Selamat malam. Seperti biasa, di setiap malam Jumat akan selalu ada pembahasan kisah nyata dari narasumber yang tak terduga. Santet, gendam, pelet, gangguan supranatural, bahkan pendakian yang seram akan coba kita ungkap bersama-sama. Saya Adam, inilah Kliwon. Mereka selalu ada di sekitar kita. Di alam yang penuh misteri, ada juga keberanian untuk mengungkap dari segala sisi. Banyak saksi yang kami hadirkan untuk mengungkap berbagai macam misteri. Akan membawa kalian melintasi berbagai tragedi dari berbagai lini. Yang datang pergi, yang pergi kembali. Kembali lagi di Kliwon. Menikmati keindahan alam dari Sang Pencipta paling indah dan menyenangkan. Bahkan, belakangan ini pendakian ke atas gunung itu sedang sangat tren, ya. Nah, mendaki gunung menjadi sebuah tren baru untuk para pemuda-pemudi di Indonesia. Namun siapa sangka, dari beberapa perjalanan, kadangkala mengalami tragedi di luar dugaan. Kali ini, kita mendatangkan salah satu narasumber yang memiliki perjalanan mistis dengan segala gangguan yang ia dan rekan-rekannya rasakan diganggu karena sebuah keteledoran temannya. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Puji. Oke, ya. Selamat malam. Apa kabar, Bang? Baik. Ya. Panggilnya Puji atau apa? Nama lapangan aja, Japong. Oh, Japong. Iya. Oke, ya berarti kita panggil Japong aja ya. Siap. Oke, Bang Japong nih. Saat ini kesibukannya apa, Bang? Kesibukannya masih kuliah sih. Oh, masih kuliah. Iya. Oke, selain kuliah itu kegiatan Kegiatan kerja-kerjaan lapangan aja. Kerja di lapangan. Iya. Oke. Nah, Bang Japong ini kita dapat informasi dari tim, Iya. ya. Kalau Bang Japong ini suka mendaki. Iya, betul. Mendaki dari gunung. Mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama mendakinya mungkin? Mendaki, gue aja yang ngomong ya. Mendaki gue udah dari SD sebenarnya. SD kelas 3 itu karena kampung gue di Bandung ya. Oh iya. Jadi bokap ini sering seneng banget mendaki gitu. Akhirnya pas kelas 3 SD itu gue diajak naik gunung deket kampung gue namanya Gunung Putri. Akhirnya gue di situ naik, ketika gue capek gue dibawa sama bokap gue. Jadi kalau ditanya gue mendaki atau suka hiking dari kapan, gue dari SD. Dari SD ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa, Bang? Kenapa suka untuk mendaki atau hiking itu? Apa ya? Gue kayak seneng aja gitu, kehidupan yang sunyi gitu. Gue nggak suka tempatnya terlalu rame gitu. Jadi kayak seneng aja tempat-tempat sunyi gitu, kayak di hutan gitu. Makanya gue seneng kayak naik gunung gitu. Kalau disebut mendaki sih gue bukan mendaki, tapi gue lebih ke seneng pecinta alamnya aja gitu. Seperti itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau persiapannya untuk kalau kita mau hiking atau mendaki gunung itu apa, Bang? Kira-kira. Persiapannya banyak. Yang pertama itu kan udah pasti fisik. Ya kan. Terus yang kedua udah pasti peralatan-peralatan apa saja yang mau kita bawa ya kan. Yang ketiga konsumsi, dan yang keempat gimana caranya kita bisa tahu sebelumnya medan yang bakal kita daki itu seperti apa gitu. Dan yang kelima, gimana caranya diri kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita di setiap perjalanan trekking tersebut. Nah, dengar-dengar nih dari tim kita, kalau Abang punya pengalaman mistis pada saat melakukan pendakian atau hiking itu, mungkin bisa diceritakan mungkin, Bang? Oke, pengalaman mistis hampir lumayan, setiap mendaki punya pengalaman mistis gitu. Cuman mungkin yang mau gue ceritakan itu pengalaman ketika gue bersama teman-teman gue itu nge-trekking di Cagar Alam Gunung Burangrang, Purwakarta atau daerahnya Wanayasa namanya. Wanayasa. Iya. Jadi di situ gue naik berempat sama teman gue. Iya. Gue di situ nggak dari Bekasi, gue posisi dari Bandung. Nah dari Bandung itu gue yang lagi di Bandung, gue sama Jevan teman gue.
Nah akhirnya gue punya teman di Bandung namanya Rizal. Dia teman gue pas gue naik gunung di Ciremai, gue ketemu dia. Akhirnya gue ajak lah dia, Jal ikut gue yuk, kemana? Kita trekking ke Cagar Alam Gunung Burangrang. Di sana ada curug namanya Curug Pasula gitu. Ya udah ayo boleh katanya. Ya udah akhirnya gue ajak lah dia. Nah kenapa gue mau ke Curug Pasula dan Cagar Alam Gunung Burangrang? Karena teman gue satu lagi yang ngajak cewek, dia orang Purwakarta, namanya Ilma gitu. Nah akhirnya ya udahlah kita berangkat, kita OTW dari Bandung, kita ke rumah Ilma dulu. Gue nyampe Purwakarta itu sekitar jam 5 sore. Oh, kalau boleh tahu berangkatnya mulai dari jam berapa? Gue dari Bandung itu sekitar jam 3 lah. Dari jam 3? Iya. Akhirnya nyampe Purwakarta gue jam 5 sore, makan dulu. Akhirnya kita berangkat ke base camp Gunung Burangrang tersebut gitu, Cagar Alam, ya kan. Di situ kepala base camp apa ya namanya? Pokoknya di situ Abah-Abah. Oh, iya. Ada panggilannya Abah O inisialnya gitu. Abah O. Iya, Abah okay. O. Nah, akhirnya si Ilma ini yang kenal sama Abah O karena Ilma pernah ke Curug Pasula itu. Akhirnya gue kesana, itu belum ada apa-apa ya kan. Akhirnya gue kesana karena udah malam, gue nggak mungkin dong trekking malam ya kan. Apalagi itu cagar alam gitu, tempatnya perlindungan flora dan fauna. Akhirnya ya udah, posisi gue memutuskan untuk besok berangkat ya kan, pagi sekitar jam 9. Jam 9. Berarti sempat istirahat dulu ya? Seperti istirahat, kita nginep di base camp. Jadi posisi base camp itu, ini rumahnya si Abang O. Nah, di agak bawah sini, ini base campnya, ya kan? Di situ nggak ada rumah warga lagi. Rumah warga itu agak jalan kaki ke depan lah. Jadi di situ cuma 2 tempat gitu. Sekelilingnya sawah, depan sungai, ada pohon gede gitu. Akhirnya kita istirahat pada malam hari itu. Paginya jam 7 kita bangun, diajak sarapan lah. Oh, berarti rame ya? Selain abang ada pendaki lain Nggak juga? ada. Timnya? Oh, nggak ada? Nggak ada. Itu emang bukan tempat buat hiking. Oh, seperti itu. Iya, itu cagar alam gitu. Jadi ya udah, kita pagi makan, Abah Udi ngomong ke kita. Katanya, kita maaf ya, Abah nggak bisa nganter kalian, katanya. Kenapa, Abah? Iya, soalnya Abah ada tetangganya hajatan, dia jadi kayak panitia gitu. Oh ya udah Bang, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kita naik sendiri, nggak apa-apa. Ilma tahu kan jalurnya ya, katanya. Tahu Abah, jalurnya ketutup gak? Nggak ketutup kok, katanya. Oh ya udah, nanti kita berangkat. Akhirnya gue kelar makan-makan, istirahat dulu sebentar. Sekitar jam 10-an barulah gue mulai trekking. Jam 10 ya? Iya, jam 10, bukan jam 9 akhirnya. Jam 10 gue mulai trekking. Nah, kalau untuk cuaca pada saat abang trekking itu gimana, Bang? Awalnya panas. Panas? Awalnya terik panas. Ya? Iya, awalnya panas. Nah, kita mulai trek, itu kan trekking kita awal mula ke belakang rumah tersebut, itu sawah. Iya. Sawah benar-benar luasan hektar sawah itu. Kita trekking di pinggir-pinggir sawah, ya kan, sekitar 25 menit itu trekking di sawah. Dari sawah kita ke perkebunan tomat, ya kan. Masuklah kita di hutan. Mulai tuh hutan ada bacaan cagar alam Gunung Burangrang, ya kan. Dilarang bla bla bla, undang-undang bla 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 bla, ya kan. Akhirnya di titik 0 tersebut gue ada merasa keanehan, Bang. Jadi gini, gue setiap ada cerita mistis, gue selalu ditemuin sama 3 tawon hitam. 3 tawon hitam? Iya. Jadi setiap gue ada keanehan, gue naik gunung manapun, gue selalu didatengin sama 3 tawon hitam. Nah itu pas gue nyampe titik 0 cagar alam itu, pas udah mulai hutan, itu gue didatengin sama 3 tawon hitam. Aneh, kayak bener-bener aneh kan. Gue kayak inget, kok 3 tawon hitam nih. Tapi gue nggak sadar, diri gue kayak nggak sadar ini bakal ada keanehan nih. Tapi ya udahlah, gue kayak udahlah senang-senang aja kan. Nah satu temen gue yang Jevan ini, dia ini orang yang frontal, Bang. Sama gue juga frontal, tapi gue masih bisa jaga omongan lah. Kalau dia benar-benar frontal, ngomong kasar gitu kan, ngomong kasar. Akhirnya ya udahlah, kita paksain jalanan. Saat kita masuk gerbangnya, itu emang namanya cagar alam ya, banyak binatang-binatang liar. Pertama kali itu gue ketemu itu ular king cobra, Bang. Jadi ada ada pohon ambruk. Di situ ada king cobra, dia lagi istirahat, diem. Gue kan orangnya jahil sama ular ya, karena gue suka juga sama ular, gue hobi ular. Jadi gue coba datengin itu ular, gue mainin kan, tapi ular malah kabur.
Gue bingung kan, biasanya king cobra itu nyerang kalau diancam, tapi dia malah kabur. Akhirnya udahlah kita jalan lagi. Tadi tuh pas di rumah Abah Oding bilang katanya jalannya nggak ketutup. Tapi pas gue kesono itu jalannya ketutup, bener-bener lebat, nggak ada jejakan jalan gitu. Akhirnya karena gue bawa kompas juga kan ya, gue juga istilahnya tahu agak medan-medan penggunaan itu seperti apa. Gue coba baca jalan lah. Ini kayak jalannya, Ilma hafal gak ini jalannya? Iya hafal kok, pokoknya kita harus nyebrang 5 sungai. Nah, Katanya. kalau boleh tahu posisinya itu kalau lagi di jalan itu seperti apa? Posisinya? Iya, abang di yang depan kah? Atau Akhirnya kita tukeran tuh pas dari pintu itu, gue tukeran, gue paling depan. Oh. Karena ini si Ilma ini udah benar-benar agak lupa. Karena jalannya udah ketutup semua. Akhirnya gue paling depan kan, gue buka jalan, sekalian gue liat kompas. Gue jalan, itu posisi kan gue emang bawa golok juga kan. Akhirnya itu posisi ada kayak bekas jalanan gitu, tapi di sini daun-daun ketutup. Akhirnya gue coba sabit-sabit lah si batang-batang daunnya kan, biar kita dapat trek jalan. Itu ular pucuk banyak banget bang. Ular pucuk hijau di dahan pohon itu ular banyak. Daun, ya? Iya, tapi kan ada yang gigit kita. Iya. Yang anehnya itu ular itu nggak ada gigit kita, nggak ada yang melawan kita. Dari awal gue ketemu ular nggak ada yang namanya ular atau hewan yang ngancem kita, nggak ada. Nah, di posisi itu, ya mohon maaf ya. Di posisi itu abang sempat panik nggak? Atau teman-teman sempat panik nggak? Karena kan posisinya banyak ular ya. Nah itu bagaimana? Ya 3 orangnya sih panik. Oh, gitu. Karena emang gue suka ular, gue nggak panik gitu. Kayak gue tau lah ngadepinnya kayak gimana kan. Karena udah ularnya pergi, gue jalan lah. Akhirnya kita nyebrang sungai nih bang. Sungai pertama nih. Itu kan posisi sungai itu masih sebetis. Gue nyebrang itu sungai, hujan. Ya hujan ya kan. Akhirnya gue nanya ke teman-teman, gimana nih, mau tetap lanjut apa balik? Ilma ngomong ke gue, tapi Abah pernah ngomong katanya kalau hujan baliknya ngeri karena sungainya airnya bisa naik. Oh, airnya naik. Iya, dan deres kan. Terus yang lain, coba dulu aja kali ya, hujan masih gerimis soalnya katanya. Oh ya udah, kita lanjut deh. Gue lanjut. Nah dari gue masuk hutan lebat, ditemuin lah gue keluar dari hutan vegetasi, ruang terbuka, ya kan, hutan terbuka. Gue masuk hutan terbuka, jadi posisinya itu, ini gue keluar dari sini, ini hutan terbuka, di sini udah hutan lagi bang. Akhirnya iya, rada bingung gue, kok tempatnya kayak gini gitu gue. Terus nggak lama ada bunyi burung ngong, kenceng gitu. Ini posisi udah malam hari? Enggak malam bang, itu siang. Masih siang ya? Siang. Sekitar jam berapa kalau begitu? Aduh, gue nyampe vegetasi itu jam berapa ya? Sekitar jam 12:30. Oh, berarti masih terik-teriknya ya? Iya, masih terik-teriknya. Bunyi, kayak burung kayak gitu kan. Gue denger kan, kata gue, lu denger gak? Denger apaan? Suara burung anjir. Enggak, gue gak denger katanya. Lu denger gak? Enggak denger. Lu denger gak? Enggak denger, gak ada yang denger bang, gue doang denger. Berarti abang sendiri yang dengar? Iya. Akhirnya gue jalan lagi. Gue paksa lah itu yang namanya hutan paling depan, gue babat lagi. Akhirnya gue nyebrang ke sungai kedua. Pas gue nyebrang ke sungai kedua tersebut, teman gue ngomong, yang si orang Bandung ini, Rizal, Pong, lu denger suara burung gak? Suara kayak gimana? Dia nyebutin lo, Pong, kayak gitu kan. Terus gue bilang, gue gak denger. Terus dia nanya, lu denger gak? Kayak si Ilma yang cewek. Enggak. Ke Jevan, lu denger gak? Enggak. Jadi Rizal doang yang denger. Iya. Gue gantian gak dengar. Akhirnya beberapa langkah dari dengeran itu, Jevan yang denger sekarang. Gue bertiga gak ada yang denger. Ya kan, gue kayak aneh banget ya. Terus terakhir lah di situ, baru hujan makin deras, anginnya kenceng. Wah, gue yakin kan ini kayaknya balik bahaya nih nyebrang sungai ya kan. Apalagi yang satu orang Jevan ini dia belum pernah yang namanya trekking di hutan. Akhirnya udahlah, kita mutusin buat balik badan. Oh, putar balik iya, lagi. Putar balik, kita enggak jadi buat paksain diri kita ke Curug. Karena gue udah punya hal aneh juga. Gue nggak tahu ya bang, lu pernah ngerasain apa enggak? Saat hujan, lu pernah ngeliat serangga atau tawon itu hujan-hujanan nggak? Wah, nggak mungkin dong. Gue nggak tahu ya, teman-teman ada yang pernah ngerasain atau enggak. Kalau gue pernah bang, itu di saat itu
Jadi hujan itu tahun ikut hujan-hujanan bareng gua. Dia ngikutin mulu. Yang 3 tahun itu 3 ya? tahun hitam itu. Akhirnya udah kita muter balik, baliklah gua, ya kan. Nah, pas trekking gua keluar dari pintu cagar alam, itu gua nge-trekking lewat sawah yang berbeda, Bang. Jadi gua hafal banget di situ ada gubuk, itu gubuk itu kandang anjing. Banyak anjingnya. Gua nggak ngelewatin sama sekali gubuk itu. Waktu pas tadi datang, nggak lewat situ. Iya, jadi turunnya nggak lewat situ. Gue bilang ke Ilma, ini bener jalannya? Bener bang, katanya. Serius bener bang, katanya. Oh yaudah. Terus gue udah sadar kan, kata gue, ini bukan jalannya, kata gue. Terus kayak dia bilang bener bang, bener. Ya udahlah, akhirnya itu nggak nyampe bang. Yang namanya naik sama turun kecepatan turun dibandingkan naik, ya kan? Ini gue turun lama banget. Udah berapa lama kira-kira, Bang? Wah, itu gue turun posisi teman-teman mulai sadar itu nggak sampai 3:30 sore. 3:30 sore? Iya, itu berjam-jam, gue bisa 3 jam 4 jam itu di sawah. Kayak aneh aja gitu. Dan itu benar-benar gak ada orang. Padahal pas gue naik itu rame orang. Oke, secara logika masuk akal lah ya. Itu hujan mungkin petani-petani pada pulang ke rumah, ya kan. Cuman anjing-anjing yang nggak ada. Ya mungkin anjingnya juga neduh ya. Akhirnya ya udahlah. Si Jepan nih yang satu teman gue ini, dia emang suka ngelawak. Jadi dia tuh pas trekking kita turun itu buat nyemangatin teman-teman udah pada capek kan. Akhirnya dia bawa kayu tongkat gitu, dia jalan, dia bilang di perjalanan itu kayak seolah-olah main teater Jenderal Sudirman. Wah. Kita lagi gerilya katanya. Ayo serang, kita harus kabur, kita harus merdeka. Kayak gitu-gitulah di trek itu. Akhirnya ya udahlah, gue ngebawa suasana dia aja kan, bercandaan dia. Kayak kita tuh udah ketawa-tawa ngeliatin Jepan kayak orang gila, ya kan. Seolah-olah jadi kayak Jenderal Sudirman. Nah, akhirnya gue sampai di ada kandang kambing gede. Emang itu benar, gue pas berangkat ada kambing gede. Iya. Tapi jalurnya itu benar bang. Yang gue turun itu tiba-tiba lewat situ lagi. Cuman yang di atasnya itu bukan jalurnya. Gue bisa ngeyakinin itu bukan jalurnya. Teman-teman juga akhirnya itu bukan jalurnya. Berarti akhirnya balik lagi ke jalur yang benar ya, iya. gitu ya. Akhirnya gue nyampe base camp Abao itu sekitar mau maghrib. Akhirnya sampai lah ya kan. Iya. Abao itu udah di rumah, kayak nanya, nyampe ke Curug katanya. Enggak bang, nyampe kita ke Curug, kenapa? Katanya pakai bahasa Sunda tapi bahasa Indonesia gue translate ya. Kayak kenapa gitu? Iya soalnya hujan deras, kita takut balik. Kayak iya nggak apa-apa, nggak usah paksa, besok aja lagi katanya. Iya siapa katanya. Ya udah bersih kalian sana ya udah. Akhirnya gue bersih lah berempat. Nah Abao dia masuk ke rumahnya, gue masuk ke base camp, ya kan. Saat gue masuk ke base camp semua udah bersih. Gue biasa bang, kayak sekitar jam 7 lah ya, sekitar jam 7 mau isya itu gue kayak bengong di depan base camp. Jadi ini kan base camp, di depannya itu ada aliran sungai dan itu kayak enak banget buat nongkrong. Jadi gue jongkok di situ kan, gue sekalian ngerokok kan, sekalian ngopi. Sendirian ya? Sendirian, posisi hujan udah enggak. Teman-teman gue tuh tiga-tiga pada di dalam kan, pada ngobrol-ngobrol hal lain lah. Akhirnya gue di luar, gue ngerokok. Nah ini samping gue tuh pas banget itu pohon tinggi. Gue tuh kayak ngeliat pohon, kok ini pohon dirantai ya? Gimana? Nggak rata maksudnya gimana? Lo tau rantai kan bang? Iya. Biasanya kan orang kalau ngikat apa-apa pakai tali. Ini pohon diikat pakai rantai. Rantai yang gede gitu ya, kayak rantai kapal gitu. Iya, rantai Yeah, yang buat gembok motor kayak gitu. Akhirnya gue cobalah itu melepas rantai. Kayak gue tuh aneh. Anjir ini pohon masa diikat-ikat kayak gini. Ya udahlah, gue lepas tuh rantai. Gue buang bang ke sungai. Kata gue nggak guna nih, gue gabut juga kan. Iya, lu pikir itu rantai ya orang mungkin iseng kali ya. Akhirnya udahlah, kata gue nyakit pohon aja, gue buang lah ke sungai. Udah gue ngerokok lagi. Pas gue masuk ke dalam, itu Jepan tuh kayak bercanda di dalam tuh kayak kayak dia tuh ngeliatin TikTok atau apa kali kan, gue nggak tahu. Dia tuh kayak kayak bercandain, mukanya kayak ini gitu, kasar-kasar gitu, kata-kata kasar kan. Akhirnya gue masuk ke dalam base camp, itu angin banget kenceng banget, nutup pintu. Pintunya tuh ketutup, pintu base camp,
wah anjir kayaknya hujan lagi nih kata gue. Iya udah di dalam aja, tapi hujan-hujan, angin doang kenceng ya kan. Akhirnya menuju setengah 9 itu ada hal yang mulai agak aneh gitu. Jadi kita tuh rokok udah pada habis bang. Akhirnya gue nyuruh si Jevan sama si Rijal buat turun ke warga nyari warung beli rokok atau gue. Ya udah pong. Akhirnya gue berdua masih Ilma ini di base camp ya kan. Dia turun beli rokok. Gue tuh angin kenceng. Gue akhirnya di depan base camp itu ada kursi bang. Gue duduk di kursi itu. Gue ngelihat ada salah satu pohon kayak ada orang di situ. Wujudnya hitam tapi gak jelas gitu, kayak wujudnya hitam. Gue tuh kayak itu apaan ya kata gue. Terus gue nanya, itu lu lihat itu apaan? Pohon. Dijawab pohon. Samping pohon kata gue. Lu gak usah ngada-ngada dah, tadi Jepan lu sekarang kayak gitu bang katanya. Gak usah nakut-nakutin katanya. Gue gak nakut-nakutin, ini serius. Terus tiba-tiba dia ngilang karena tiupan angin bang. Jadi angin tiba-tiba kenceng lagi kan, dia hilang. Gue anjir kok ngilang ya. Terus gue udah merinding lah kan. Wah udah nggak beres nih kata gue, diganggu nih. Akhirnya udah Jevan sama Rizal datang. Udahlah kita curhat-curhatan di dalam base camp ya kan, bercandaan itu sampai sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam. Iya 10 jam 11 malam lah, gue agak lupa. Akhirnya gue mutusin teman-teman gue buat ayo kita semua tidur. Besok pagi kita trekking sama Abah O kata gue. Oh yaudah ayo bang tidur. Yaudah akhirnya gue di ruang tamu rebahan, Ilma rebahan di ruang tamu, gue di kursi bang, kayak kursi ada meja gitu. Gue kayak senderan gini belum mau tidur, cuman si Ilma udah tidur di bawah ruang tamu. Jevan itu di kamar sama si Rijal di kamar base camp ya kan. Nah itu masuklah ke 12:30. Ternyata si Jepan belum tidur. Dia tiba-tiba lari ke gua bang. Pong, lu denger gak? Pong, lu denger gak? Gue sebenarnya denger. Jadi di dapur itu ada suara ketawa bang, ketawa perempuan. Gue denger tapi gue kayak gue udah tahu gitu. Gue udah punya firasat aneh kan. Karena ya udah si Jepan lari ke gua. Pong, gue takut katanya. Lu makanya jangan nantangin mulu. Gue gituin kan. Akhirnya udah lo pakai headset kata gue, lo tidur kata gue, gak usah begadang. Ya udah akhirnya minjem headset kan, gue minjem headset, gue kasih lah. Akhirnya dia ke kamar lagi, dia pakai headset dan itu suaranya bukan di dapur lagi bang. Akhirnya itu suara di kamar mandi. Tapi anak kecil ini kok berbeda suaranya. Ini anak kecil lagi mainan kayak sama temen-temen gitu ketawa, ih kayak gitu kan ketawa. Akhirnya si Jevan ini dia pakai headset bang. Dia teriak di kamar, Pong, japong, Pong. Akhirnya gue ke kamar kan, lu kenapa? Pong, gue udah pakai headset, suaranya kenceng, tapi kok ada suara lain ya? Lu nonton film apa? Emang ada suara lain kali? Kata gue. Gue dengerin lagu lo emang ada suara lain kali? Nggak ada Pong. Orang gue dengerin lagu Dewa 19, masa ada suara orang ketawa? Gue udah makin aneh nih, si Jevan soalnya kena mulu bang. Akhirnya ya udahlah, gue balik lagi ke situ. Udah lu tidur, makanya lu tidur, gak usah main HP mulu kata gue, lu tidur. Nah perkiraan itu mulai makin aneh itu sekitar jam 2 menuju setengah 3. Jadi itu posisi di kamar itu diganggu semua. Yang di kamar si Rijal sama Jevan itu benar-benar dia diganggu. Si Rijal tuh dia tidur pakai sleeping bag bang. Ditarik sleeping bagnya sama gak tahu. Nah dia nyalain Jepan, dia bangun. Jepan ditepok kakinya. Lu jangan iseng apa? Gue mau tidur katanya. Terus akhirnya Jepan agak bangun kan. Lu kenapa sih kayak nyandain gitu. Gak lama si Jepan yang ditarik sleeping bagnya. Nah akhirnya si Rijal tuh ditepok lagi sama Jepan, dibalikin lagi. Jangan iseng apa Jal, baru kenal aja udah iseng. Karena si Jepan sama Rijal kan baru kenal kan. Iya. Baru kenal aja iseng kayak gitu. Terus Rijal tuh gak bangun di situ. Nah akhirnya dua-duanya bang sleeping bagnya ketarik. Ya disalahin gue kan, gue di luar ya, masa secepat itu gue narik sleeping bag dia. Akhirnya ya udahlah, di situ mereka pada Pong, ini bocah iseng, lu juga iseng kayak gitu-gitu kan, kayak salah-salah. Udah lu pada tidur kata gue. Nah
ini titik terakhir udah mulai 2:30-an, gelas jatuh 2 biji itu di dapur bang. Pecah. Iya, tapi secara logika gini bang, ini kan tempat cuci piring kan bentuknya begini. Gelas tuh emang di situ ada sekitar 4-5 biji gelas di tempat cuci piring. Tapi itu nggak ada gelas bang, di sekitar situ nggak ada gelas lagi. Tapi 2 gelas yang di tempat cuci piring ini jatuh ke lantai. Secara logika itu gimana jatuhnya bang? Kan nggak logis ya. Kata gue kok nggak logis ya jatuh, gue rada bingung kan. Terus gue di situ rada takut juga, kata gue. Soalnya emang serem sih bang, dapurnya ini dapur. Di sini tuh ada tirai kayak hording ditutupin gitu. Di situ musola sebenarnya. Tapi musolanya emang Ala kadarnya ya. Iya ala kadar gitu. Menurut gue emang serem gitu. Terus akhirnya udahlah gue beresin besok aja lah ini mangkok kata gue. Mangkok piring gelas-gelas kata gue. Ya udahlah. Akhirnya di kamar mandi air muncul sendiri bang. Wah kata gue udah gak beres kan. Udahlah. Akhirnya anak-anak udah tidur, nggak ada tahu itu kalau kejadian kayak gitu. Akhirnya gue benar-benar udah nggak bisa tidur. Nah gue pindah kursi yang belakangnya itu kaca. Gue pindah lah kayak gini kan, belakangnya kaca. Gue kayak lagi main game ya kan, game offline karena sana susah buat sinyal bang. Akhirnya gue main game itu di kaca itu tiba-tiba pokoknya posisi belum ada apa-apa sih. Jadi posisi itu angin kenceng di luar, gue ngeliat kan karena hordingnya nggak gue tutup tuh. Gue lagi ngerokok kan biar asap rokoknya keluar. Itu angin kenceng, petir, hujan, posisi gak lama itu di belakang yang kaca gue ini ada ngegedor bang, duar. Terus gue nengok kan, kata gue ini apaan ya? Oh mungkin karena angin kenceng, dahan pohon atau apa terbang kena kaca kali kan. Akhirnya ya udahlah biarin lah kata gue. Terus kedua kali gue aneh, digebrak lagi bang, duar. Tapi 2 kali setar cepet kayak duar gitu. 2 kali ketukan. 2 kali ya. Akhirnya gue nengok belakang, anjirnya apaan? Si Ilma juga bangun kan. Lo kenapa ngetok-ketok kaca bang? Bukan gue yang ngetok kata gue buka pintu. Gue buka pintu itu angin kenceng banget bang, niup gue kayak niup gue kayak hembus ke gue kan. Kayak anjing kok kenceng banget angin kata gue tengok lah, dikira gue Abah Oding atau siapa kan. Gak ada orang bang. Terus gue lihat di kaca itu mungkin kalau ada yang kelempar atau apa jatuhnya di tempat situ juga, tapi nggak ada yang jatuh. Akhirnya gue coba masuk lagi ke dalam, gue tutup lah itu pintu. Gue langsung yakinin diri gue ini udah hal yang aneh nih, pasti ada kesalahan. Akhirnya ya udahlah. Gak lama si Jevan diisengin anak kecil sama perempuannya yang suara-suara itu ada di kamar semua. Rijal juga ngedengar. Gue ngedengar, cuman si Ilma nggak dengar karena dia tidur lagi. Akhirnya mereka semua lari keluar, pong ini udah nggak bener pong. Mereka ngerasa aneh bang, ini udah nggak bener pong, kita diisengin. Udah nggak usah nyebut kata gue. Akhirnya yaudahlah Ilma kebangun semua. Akhirnya posisi sekitar jam 3 gue kayak udah kalau mau tidur enggak kita di ruang tamu semua ke berempat. Akhirnya kalau mau tidur enggak udah kita have fun aja, jangan mikirin yang aneh-aneh kata gue. Kuatin diri kata gue karena udah aneh banget bang. Nah posisi Jevan itu tiba-tiba dia pakai sleeping bag ya kan, dia rebahan bang, pakai bantal ya kan. Dia tidur terus nggak lama dia tidur itu kayak lo pernah ngeliat cewek nangis sampai desek-desekan kayak kayak gitu. Dia nangis bang, luar mata. Si Jevan ini? Iya si Jevan ini. Terus gue tuh bertiga kayak Jevan kenapa? Terus si Ilma kan nempok, Jeff bangun gitu kan. Terus makin kenceng bang, deg-degan, tapi nangis cewek, suara cewek. Yeah. Wah anjir, kata gue udah ngeberes. Jeff bangun. Dia bangun bang, dia kuat ngelawan. Akhirnya dia bangunnya tapi aneh kayak sekalian duduk kan, matanya merah banget. Terus kayak megang tangannya ke gue kayak, Pong ini udah gak bener, kita disengin katanya. Udah lu diem kata gue. Mungkin yang tahu baca surat ya kata gue gituin kan. Pokoknya sini jangan takut, jangan lemah lah, kita baca surat bareng-bareng gitu kan, dalam hati masing-masing gitu. Ya udahlah. Akhirnya kita pada diem semua. Jawaban begini ya bang. Dia tuh udah mulai gerak-gerik hal yang aneh lah. Ya kan. Kayak cewek gimana sih kadang-kadang
biar benerin rambut ya kan. Nah Jevan ini gue kan temenan sama dia juga udah lama ya, rambutnya pendek, apa yang mau dibenerin bang, dia kadang-kadang begini nih. Dia ngelakuin gerakan seperti itu? Iya, ngelakuin gerakan ya kan. Gue tuh mantau Jevan mulu kan, ngeri ada apa-apa, kata gue, oh ini orang aneh ya. Tapi gue panggil Jeff, iya Pong katanya. Dia tahu kalau gue manggil iya Pong katanya. Lo nggak tidur? Enggak, gue nggak bisa tidur katanya. Oh ya udah kata gue. Nah posisi gue nunggu banget azan bang, kata gue, azan kayak cepet kata gue. Akhirnya azan subuh kan, dar itu pas banget azan, hujan berhenti, angin berhenti, petir berhenti. Akhirnya anak-anak gue suruh sholat semua bang. Ayo kita sholat jamaah. Akhirnya kita sholat rame-rame, selesai sholat, alhamdulillah semua lega bang. Kita semua bisa tidur. Oh, akhirnya tidur setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh. Nah, kita itu bangun setengah 7, jam 7 lah, sekitar jam segituan. Itu dibangunin sama istrinya Abah O ini. Kayak bangun sarapan gitu. Karena kan tahunya mereka, kita pagi-pagi mau trekking lagi kan. Janjian itu jam 8. Akhirnya gue dibangunin, anak-anak bangun semua lah. Terus malam kejadian aneh banget ya, kayak anak-anak tuh ngomongin di tempat kan, kata gue jangan ngomongin tempat nanti ya kalau udah pulang, kata gue. Terus akhirnya di situ gue ngajak diskusi anak-anak, kayak gue ngasih solusi ke mereka, kayak ini kita pulang aja deh, kata gue. Kayak kita pulang aja jadi maksain. Terus si Jevan ini kayak maksa bang, kayak enggak Pong, udah nyampe sini, gue pertama kali trekking seru banget anjir, kata gue, udah kayak ngerasa diri gue Jenderal Sudirman, katanya. Wah, kata gue, aneh kan, kata gue. Enggak Jeff, kita balik, udah gak beres Jeff, kata gue. Akhirnya yaudahlah, dia bete lah kan. Udah akhirnya gue bilang ke Boding, bah balik, kita balik nggak jadi naik, katanya. Kenapa? Nggak apa-apa, kata gue. Akhirnya udahlah bang, kita pulang kan. Itu gue balik dari base camp itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi? Iya, jam 10 pagi. Gue balik, nah gue nganter Ilma dulu lah. Nganter Ilma ini gue ke rumahnya di Wanayasa juga kan. Gue nganter Ilma, habis nganter Ilma gue ke Tol Sadang, nganterin si Rijal, karena Rijal nggak gue antar ke Bandung. Dia gue suruh balik naik Damri karena gue mau langsung balik ke Bekasi. Ya kan, kayak udahlah Rijal balik naik Damri, gue sama Jevan baliklah ke Bekasi, ya kan. Nah kita nyampe Bekasi kan karena banyak mampir-mampir, kita nyampe Bekasi itu sore bang, sekitar jam 5:30 gue nyampe Bekasi. Gue kan punya tongkrongan di depan kampus ya bang ya. Inisial B lah tongkrongan gue. Jadi tongkrongan gue itu semacam warkop, tapi warkopnya itu udah kayak rumah gue sendiri bang, bebas anak-anak gue mau ngapain kan. Dan warkop itu ada rooftop buat anak-anak nongkrong. Nah itu kan Jevan jalan-jalan ikut gue dan segala macem. Tadi itu si Jevan itu setiap gue ajak trekking nggak pernah mau, karena dia ngerasa fisik gue nggak kuat kayak gitu. Padahal dia anak basket, dia selalu bilang fisik gue nggak kuat Pong, katanya. Udah lu kuat. Nah itu dia ikut karena dia lagi galau bang, putus sama ceweknya. Biasa remaja kan. Dia putus sama ceweknya gitu, dia galau, akhirnya mau ikut lah. Karena gue selalu ngasih tau gue, Jeff, ketika lu banyak pikiran, ketika lu lagi kenapa-napa, lu refreshing ke alam, kata gue. Akhirnya dia ikut lah ya kan. Nah pas udah balik itu, dia galau ini kembali lagi bang. Tapi suka aneh bang, di mobil itu gue diem-diem sama dia. Dia kan orang yang kalau pendiam itu apa namanya? Introvert. Iya, introvert. Nah, tapi dia extrovert banget gitu kan. Kayak dia tuh bawel buat orangnya. Pas balik itu dia udah gak bawel, Bang. Dia tuh bener-bener hening, diem, terus kayak tadi gue bilang gitu, dia ngelakuin hal aneh. Kayak dia beneran dapet gini nih. Itu gue, kok aneh ya, dia beneran dapet sendiri. Terus mobil gue tuh kayak ngerasa kayak aneh bang, berat. Gue tuh di kecepatan di tol, gue pas di tol itu gue bawa sekitar 120, itu gue ngerasa pelan banget. Pelan banget naik mobil ya kan. Gue kok mobil gue kayak berat, setir juga kayak berat, kata gue. Ya udahlah, kata gue udah nggak mau mikirin yang enggak. Akhirnya gue nyampe tongkrongan di maghrib itu sekitar jam 5:30. Gue bilang lah ke Jeff, gue balik ya, kata gue. Ya Pong, gue paling di Burjo dulu, kata dia. Ya udah Jeff, kata gue. Nah jadi sebelum itu gue kan orangnya senang buat hujan-hujanan ya bang.
gue seneng banget hujan-hujanan, dan gue selalu ngasih tahu ke teman-teman gue itu, lu kalau lagi banyak masalah, lu lagi banyak kenapa-napa dah, lu hujan-hujanan aja. Kalau emang lu susah buat refreshing ke tempat jauh, lu hujan-hujanan, percaya sama gue, pasti lu bakal tenang. Coba. Nah akhirnya posisi di malam itu di Bekasi itu hujan bang, di rumah gue hujan ya kan, di Burjo ternyata juga hujan. Iya, tempat orang gue yang inisial B inilah. Jadi ini tempat bener jadi hujan ya kan, hujan. Nah si Jevan ini dia ternyata malam itu ngelakuin hujan-hujanan bang di rooftop tongkrongan gue ini. Dia selfie ngepap ke gue bang lagi hujan-hujanan ya kan, kayak selfie ngepap ke gue, Pong bener apa kata lu, hujan-hujanan asik katanya. Terus gue ngeliat foto dia kan bang, kata gue pas gue perhatiin belakang fotonya ada hal yang beda. Jadi belakang itu kayak ada orang berdiri, ada pucuknya, tapi tangannya begini deh bang. Akhirnya gue coba buka aplikasi edit, gue taikin lah brightness, gue taikin kontrasnya segala macem lah, sampai itu kelihatan. Benar bang, ternyata itu pocong yang tangannya berdiri. Gue nggak bohong, itu posisi di belakang Jevan lagi ngepap kayak gitu di rooftop. Itu pocong berdiri, mukanya sih hitam nggak kelihatan ya, tapi tangannya gini, ada yang ngikat sampai bawah gini rantainya. Gue awalnya tahunnya itu tali, emang kayak tali, dan itu ngelingkar sampai bawah gitu. Dia tuh ngikat kayak gini. Terus gue kayak anjir Jeff, gue kirim foto ke dia, lu lihat Jeff belakang lu. Emang gue orang bego Pong, gue kan bisa ngedit katanya. Lu nggak usah masukin ngedit foto-foto kayak gituan. Lu foto yang lu kirim ke gue, lu edit sendiri. Kalau lu nggak percaya, lu perhatiin gitu gue. Dia edit sendiri bang, nelfon gue, Pong anjing gue takut katanya. Karena kayak kan gue bener kan kata gue. Akhirnya gue kasih tahu teman-teman gue, ini kenapa ya kata gue. Ke si Ilma juga, kok si Jevan foto tiba-tiba di di B, kok ada belakangnya ada inian ya. Serius, gue kirim foto asli, gue suruh ngedit sendiri pokoknya. Lu edit sendiri kata gue. Akhirnya bener bang, orang pada percaya kan. Itu bener-bener pocong, tapi biasa pocong kan begini, cuman ini tangannya keikat gini, kelihatan banget itu, percis banget itu tangan diikat. Akhirnya ya udahlah, itu kejadian memang udah benar aneh. Gue nyari solusi lah sama si Ilma ini kan, kayak ini gimana ya, gue kok jadi kayak aneh si Jevan dari kemarin. Terus sama Rijal juga kan gue kecetan, lu ngerasa Jevan aneh gak sih kata gue. Iya bang, gue ngeliatnya aneh, kayak gue tuh tidur diisengin sama dia. Gue kayak gak percaya kan, kayak bukan Jevan yang ngisengin lo deh kata gue. Terus Ilma, lu ngerasain apa aja Il? Ya gue ngerasa tidur gak nyenyak aja waktu pas malam hari itu. Akhirnya si Jevan ini dia punya nenek yang orang pinter lah bang. Dia tuh bisa ngelihat makhluk-makhluk lah. Ternyata ada salah satu makhluk yang ikut si Jevan. Karena Jevan ini orangnya baik katanya. Baik. Jadi si makhluk ini suka sama Jevan. Sampai ngikut Jevan ini balik ke Bekasi. Ternyata itu titiknya kata neneknya. Kamu habis main di mana? Digituin kan. Habis trekking katanya. Trekking di mana? Di Cakaran Gunung Berangrang. Kamu ngelakuin hal apa aja di sana katanya. Emang kenapa katanya? Ada ngikut kamu satu orang dan dia suka sama kamu. Ini susah buat dikeluarinnya. Tapi dia selalu nangis di belakang kamu katanya. Ngomong ke si Jevan gitu kan, kayak Jevan, aduh ini kenapa ya? Coba kamu cari tahu katanya. Nenek belum bisa interaksi sama makhluknya. Si nenek itu belum bisa interaksi sama makhluknya kan. Akhirnya ya udahlah. Posisi gue tuh kayak ngobrol sama si Ilma kan. Hasil dari nenek Jevan gini. Akhirnya si gue ini nyari informasi lah ke daerah base camp situ. Ada salah satu orang yang gue kenal, dan dia percis banget tahu cagar alam itu kayak gimana dan segala macam, gunung itu kayak gimana. Dia bilang bang, dia tuh neliti bener-bener itu foto, ya kan, kenapa ada tali. Dia bilang itu bukan tali tapi itu rantai. Akhirnya dia bilang sore Akang kabarin lagi ya. Ternyata si Akang itu ke base camp ngecek tali yang rantai yang ada di pohon bang. Telepon ke gue, itu yang nyopot rantai di pohon siapa ya katanya.
gue kayak tek, anjing, kan gue nyopet itu rantai kata gue. Waktu pas yang mendaki kemarin itu. Iya, kan gue nyopet itu rantai. Iya, kan? nyabut rantai. Gue kayak rantainya di mana Kang? Yang di pohon depan base camp, kata difotoin lah pohonnya kan, tek. Aduh Kang, itu emang Japong yang lepas rantai. Terus rantai mana? Dibuang Kang ke sungai. Gue gituin kan, terus kata si Akangnya, ya Allah ini tuh ada cerita, kata dia. Pantesan itu ada keanehan di Jevan, katanya. Cerita apa Kang? Udah kamu kesini bawa Jevannya. Jevannya tuh nggak pernah mau. Setiap gue ajak buat ke base camp lagi, dia tuh nggak pernah mau bang, kayak nolak keras. Enggak, gue nggak mau kesana, gue nggak mau kesana. Dia malah jadi marah sama gue, kayak benci banget sama gue kan, kayak gue nggak mau kesana, gue nggak mau kesana. Akhirnya gue lah yang sendiri datang ke base camp itu, gue sendiri. Kamu buang kemana itu? Katanya rantainya. Gak tahu, ke kali, pokoknya ke kali sini ke bawah katanya. Coba kamu cari katanya. Akhirnya gue itu renang bang di kali itu, gue bener-bener nyari rantai, gak ada rantainya. Akhirnya gue ditarik ke permukiman warga, ke rumah dia lah. Dia ngomong, nyeritain panjang lebar ya kan, sama si istri abaonya ini. Dia nyeritain panjang lebar, itu rantai kenapa ada di pohon. Ini mungkin gue nyebutin inisial aja ya. Jadi sebenarnya pada tahun 1970-an di daerah situ ada pembunuhan. Seorang suami istri, suaminya melakukan KDRT lah ke seorang istrinya, ya kan. Sampai istrinya itu benar-benar mati di rumah. Akhirnya pada malam hari si istrinya ini dibawa lah ke daerah situ bang. Nah si istrinya ini ternyata pas dibawa ke hutan situ dia nggak mati bang, katanya ngeberontak. Nah itu ada saksi matanya satu orang di situ, si perkebunan yang ngecek perkebunan malam itu. Akhirnya si istri itu diikat bang di pohon itu, diikat di pohon itu pakai rantai, dan rantainya itu. Nah ternyata di situ sering ada kejadian ketika rantai itu hilang atau rantai itu ada yang nyabut, itu di daerah situ pasti digentayangin. Dan pasti si makhluk itu ikut kemana-mana, lepas lah intinya, kayak rantai ini dilepas, ini pasti lepas nih makhluknya, kayak gitu. Jadi si makhluk itu kayak udah ditepin aja, udah lu hidup, makhluk lu hidup di pohon itu aja gitu, diikat gitu, kayak gitu. Akhirnya ternyata titiknya di situ. Nah gue nanya lah, terus gimana ini biar si makhluk ini bisa pulang. Akhirnya si Akang ini ngomong, Jevan harus kesini, kata Jevan harus kesini, dan harus benar-benar kita cari rantai, katanya. Rantai baru bisa gak? Bisa-bisa aja katanya, cuman kita harus ada ritualan lain katanya. Waduh, gue semakin kayak aneh kan, gue kok jadi makin aneh gini ya, kata gue. Akhirnya gue balik lagi, pas gue balik lagi ke Bekasi, gue ngomong ke Jevan, gue tetap kayak ngelobi dia, udah ayo lu ikut, kata gue. Kita harus balik lagi ke sana. Gue nggak mau katanya. Akhirnya gue maksain diri buat ngobrol sama si ibunya. Gue tuh maksain diri buat ngobrol sama ibunya, neneknya. Neneknya Zevan. Iya. Kayak gue tuh maksain diri buat ngobrol sama neneknya. Ini gimana, ada solusi lain gak buat ini ngebalikin makhluk, gue gituin. Akhirnya kata neneknya bisa. Tapi nenek nggak bakal bisa balikin makhluk ini ke tempat semula. Tapi nenek nggak bakal tahu ini makhluk bakal balik mana, katanya. Ya udah deh nek, yang penting ini jangan jadi ikut si Jevan. Iya nenek juga nggak mau, katanya. Nenek makanya izin dulu sama si Jevan bersedia gak? Dipanggil lah si Jevan. Jevan kamu bersedia gak? Awalnya nantang bang, kayak aneh, tapi nantangnya tuh kayak bukan nantang Jevan. Kayak bukan Jevan yang nantang gitu. Jevan yang nantang. Iya kayak enggak mau, katanya. Ngapain pakai ginian, katanya. Udah Jevan nggak kenapa-napa, Jevan udah nyaman. Dia ngomong kayak gitu kan, kayak wah ini bukan, kata nenek, ini bukan Jevan, katanya. Akhirnya udahlah, neneknya duduk samping Jevan, itu ya itu-ituin lah si Jevan ya kan, diitu-ituin. Akhirnya udah Jevan nggak sadar, udah itu semua hilang bang. Hilang semuanya. Iya, Jevan itu udah kayak Jevan aslinya, yang ekstrovert, sering bercanda, jarang marah. Udah kayak Jevan anjir gue berhari-hari beda loh pong diri gue, udah nggak usah diomongin lagi. Intinya
gue minta maaf, ini sebenarnya salah gue. Akhirnya gue juga minta maaf ke si Ilma, gue minta maaf ke si Rijal. Gue jadi ngerasa diri gue salah, kayak anjir sebenarnya bukan karena perkataan Jevan yang kasar loh, tapi karena gue ini sebenarnya gue yang iseng lepas rantai itu. Tapi emang kejadian di jalan ada tawon itu, kalau kata bokap gue, kenapa sering ada tawon hitam, karena tawon hitam itu emang dia itu selalu ngikut gue dari lahir. Ketika ada bahaya apapun pasti ada tawon hitam. Jadi bokap gue tuh selalu bilang kalau ada tawon hitam, kamu gak usah ngelakuin hal, gak usah maksain hal yang kamu bakal lakuin. Kayak gitu sih bang. Oke. Nah jadi mungkin ada pesan-pesannya nih bang, kan setelah abang melakukan tadi itu, ya setelah pengalaman abang mungkin ada pesan moralnya yang bisa disampaikan kepada para sahabat bening semua yang sedang menonton, boleh bang? Gitu. Intinya ketika diri kita lagi dimanapun itu, ketika diri kalian lagi dimanapun itu, jangan melakukan hal yang gak seharusnya kalian lakukan gitu. Ketika kalian melihat suatu keanehan, jangan coba keanehan itu kalian lakukan gitu. Kayak istilahnya gue gitu ya, tadinya gue ngeliat keanehan ada rantai di pohon, tapi rantai gue lepas dari pohon itu. Jadi sebenarnya setiap ada keanehan, hal apapun itu di setiap keadaan, situasi dan kondisi, ternyata di situ ada maknanya gitu. Kenapa rantai itu ada di pohon, kenapa ini dan segala macam lah. Intinya jangan banyak melakukan hal-hal yang tidak semestinya lah gitu. Oke nih, nah oke kalau gitu terima kasih bang. Siap. Ya terima kasih banyak, ceritanya sangat-sangat mendebarkan tentunya ya. Ucapkan terima kasih juga ya. Siap. Dan jangan lupa buat sahabat bening semua ya. Nah kita sedang ada promo sahabat bening, untuk paketan dasarnya itu sedang ada promo dari harga normal 886.000 menjadi 258.000 rupiah. Silakan yang langsung mau check out buruan langsung aja di check out payment sekarang juga ya. Oke ya, gue Adam di sini bersama Bang Japong di sini mau closing dulu ya. Terima kasih ya buat sahabat bening semua, jangan lupa saksikan di malam Jumat ke depan di acara Kliwon.